Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik dari XM Indonesia. Itu lagi mengadakan event Temukan Harta Karun, bonus deposit 100% hingga 500 US dollar. Dan ini berlaku untuk pengguna lama dan pengguna baru. Bagi yang belum join bisa klik link yang ada di deskripsi. Silakan join di XM Indonesia. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan melalui website. Ini eksklusif di Indonesia periode promo 1 sampai 28 Februari 2023. Ya, dan juga ini berlaku untuk akun MT4 dan MT5 dan bonus deposit itu langsung masuk di akun Bapak Ibu. Berlaku untuk semua deposit dimulai dari 5 US dollar dan tarik keuntungan juga kapan saja. Dan siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam promo ini? Semua klien XM Indonesia dan yang baru join bisa. Yang penting bukan akun ultra ataupun share. Kalau Bapak Ibu punya akun ultra lama, Bapak Ibu bisa daftar lagi dengan akun yang baru, standar ataupun mikro. Ini deposit pertama di bulan Februari ya. Jadi pertama kali Bapak Ibu deposit, baik pengguna lama pengguna baru langsung dapat 100% bonus deposit. Dan ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2023 sampai 28 Februari 2023. Yuk segera join di XM Indonesia dan trading bersama XM Indonesia. Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor T dan beberapa yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, kedelapan MPPA, ke-9 MLPL, ke-10 Bepin, dan terakhir Kios. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 270 terkoreksi 1,45%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Buka sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka kondisi seperti ini juga jelek ya. Kenapa jelek? Karena EMA 20-nya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka ini sinyalnya kurang bagus. 280 itu sudah ditembus dan gagal. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Buka ini kondisinya kurang bagus candlenya. Karena dia berusaha menembus 280 dan gagal. Ini. Dan juga EMA 200 garis biru ini mengarah ke bawah. EMA 60 garis kuning mulai mengarah ke bawah. Memang sudut kemiringan EMA 20-nya masih ke arahnya atas, cuman nih kelihatannya mulai melemah. EMA CD juga melemah ke bawah. Dead cross bercat di bawah 0 juga meningkat. Kondisi seperti ini turun dari 270 tuh udah jelek ya. Kalau dilihat support quote-nya ya bisa dipakai 250. Sebenarnya udah jelek karena jebol 280. Tapi kalau Bapak Ibu ada beli di area penutupan hari Jumat kemarin ataupun di bawah saat dia ke 268, 270, pertimbangkan stop loss ya. Kalau jebol 250 cukup dalam memang ya, 8%-an ya udah. Atau ya kalau candle merah lagi tinggalin aja udah. Nggak perlu nunggu sampai 250. Jadi Senin tuh langsung harus hijau kalau mau bertahan di atas 270. Itu aja. Ya, kalau dia jebol 270-nya tinggalin aja udah. Nggak perlu nunggu sampai 250 juga bisa. Menurut saya sih udah jelek kalau dia udah gagal menembus 280. Jadi Senin konfirmasinya tembus bagus atau doji atau bertahan di atas 270-nya. Itu kalau turun di bawah 268, 266 udah jelek. Arahnya ke 250. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot dan berharap nanti dia konsolidasi, bisa jadi ya, konsolidasi. Ya bisa strategi average down di 250, 256. Dan kalau sampai jebol 250-nya ya lanjut downtrend. Itu aja untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup di harga 125 menguat 3,3%. Kalau dia transaksi asing seminggu ini net sell. Kalau dia buka sebenarnya Goto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Goto EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Tapi kan EMA 60-nya nih masih melemah. Kelihatannya masih arahnya ke bawah. Tinggal nunggu tembus 130 lah. Sinyal dia nih lagi lanjut uptrend. Goto ya. Goto masih oke nih. Apalagi sentimen targetkan EBITDA bisa positif pada kuartal keempat atau akhir tahun 2023. Jadi kalau EBITDA-nya positif, otomatis Goto bisa profit, bisa laba. Itu yang menjadi sentimen juga
dan sempat ARB 2 hari habis itu dibangunkan ya untuk Gotoh. Dan masih sama gambarannya, Gotoh itu menurut saya tetap akan berada di atas 100. Dan di 100 berapa kemarin dia bangun, 102 habis itu dia bangun. Di grup Borneo Trader juga di tanggal 8 ada beli Gotoh tuh di 123 sampai 120, stop lossnya di bawah 120. Tapi mungkin karena tanggal 9 Februari itu di ARB, mungkin ada yang nggak kena stop loss karena mungkin ada yang berharap masih naik kan. Ya di tanggal 10 saya bilang Senin atau Selasa bangun karena Gotoh tetap akan mempertahankan support level psikologisnya 100 dan saya bilang average down di 105 sampai 102 itu aja. Terakhir average down dan habis itu ya profit. Tapi ya itu saya bilang juga kalau jebol 100 out, udah pejam mata aja tinggalin. Cukup dalam memang cut loss-nya. Kalau seperti itu ya. Kalau banyak berharap itu cut loss-nya bisa lebih dalam. Saya waktu itu cut loss di 117 karena pasang auto stop loss dan saya buyback saat dia bangun di tanggal 13 Februari itu saya beli ya. Dan ya lumayan profitnya. Kalau pakai stop loss ya seperti itu. Tapi ya tetap strateginya kalau nggak kena juga harus cut loss lagi ya cut loss saja. Namanya trading ya seperti itu. Kita punya plan, tahu di mana titik-titik kira-kira ada potensial untuk mantul, ya kita coba beli juga. Dan ya kalau dia naik follow the trend aja. Kalau memang harus stop loss lagi stop loss saja ya. Namanya trading ya seperti itu. Jadi seperti itu untuk Gotoh masih oke harusnya. Targetnya masih sama. Tembus dulu 130, kalau tembus siap-siap 150 peluang besar. Gotoh masih ada potensi upset sekitar 25 poin ya, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu. Untuk Gotoh apakah masih bisa beli untuk Gotoh? Ya seharusnya di atas 120, pakai aja 120 ini support sandarannya lagi. Kalau jebol lagi ya tinggalin aja dulu. Kalau mau bertahan ya harusnya dia nggak turun lagi dari 120-nya. Untuk Gotoh ini kelihatan volume juga membesar di atas. Ya kalau dia balik lagi out aja, udah tinggalin. Harus bertahan Gotoh di atas 120 seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.290, terkoreksi 0,86%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia buka sparringnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SRTG tutupannya di 2290, di bawah EMA 20, di bawah EMA 60, EMA 200 juga di atas, itu sinyal jelek. Kalau kondisi seperti ini beda cerita. Kalau EMA 200-nya di bawah, EMA 60-nya di bawah, EMA 20-nya di atas. Nah itu bagus. Kalau ini ya downtrend. Apalagi dia itu gagal terus menembus 2350-nya neckline-nya. Tapi bisa jadi ini konsolidasi. Kalau Bapak Ibu masih yakin ini kayaknya konsolidasi untuk mencoba naik lagi, ya tinggal ini stop loss kalau dia jebol 2200. Sudah gitu aja. Ya harga sekarang harga-harga tengah-tengah ya. Kalau mau dapat harga di 2250 2540 tuh oke tuh. Di area supportnya inilah support semenjak 7 Februari itu sekitar 2240 ya. Ini area ini harus dijaga oleh SRTG kalau memang mau bertahan dan konsolidasi. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1075, terkoreksi 0,92%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia customer-nya IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMTK support kuatnya itu ada di 1000 level psikologisnya. Tapi kelihatannya ini dia mempertahankan area 1050 support minornya. Jadi kondisi seperti ini Senin harus hijau. Nggak boleh lagi merah. Apalagi sampai jebol 1060 tuh jelek. Menurut saya peluang besar ke 1000. Kondisi seperti ini kelihatan dari candle weekly-nya juga mulai ada perlawanan di area 1050. Kalau memang mau bertahan mestinya minggu depan nggak jebol 1050. Kalau mau bagus ya tembus 1100. Senin Selasa harus tembus 1100. Itu titik amannya IMTK. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 222 menguat 0,9%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SCMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA tanggal 17 2222. Oh ini update ya. Dan ya masih sama gambaran saya, konsolidasinya di area ini. Ini harus jadi pertahanan terakhirnya 210 itu nggak boleh jebol. Cuman sekarang dia baru berhasil menembus 220-nya. Karena terus membentuk higher high, higher low. Ya semoga aja bertahan. Sebenarnya risknya kecil juga nih. Kalau berminat ya beli di 222. Kalau dia turun 216 tinggalin aja tuh. 3% paling mentok.
harus bertahan SCMA di 220. Cuman pola naiknya ini yang kurang bagus ya, selalu membentuk ekor atas ekor bawah. Takutnya tiba-tiba dibuang dulu konsol lagi. Tapi kalau mau bagus ya mestinya swing low-nya di area 210 ini udah siap-siap ke atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya cukup bagus, ada rejection. Ya 230 lah ya, 230 ditembus siap-siap bagus tuh. Ada peluang mencoba kembali mengarah 240 sampai 250-nya. Jadi ini konfirmasi swing low dan ya siap-siap naik lebih tinggi untuk SCMA. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 174, terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya WIRG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG 174. Nah ini nggak update lagi ya. Trading View saya coba pakai websnya Poems. Ini update 174. Kondisi seperti ini. Kalau mau pakai aja supportnya ini. Kalau berminat ya, atau yang sudah beli supportnya pakai aja 160. Turun dari itu tinggalin aja. WIRG ini gagal terus menembus 180. Kalau tembus Senin sih oke. Apalagi dengan volume besar ya. Lihat aja tuh. Kalau tembus di candle daily, volumenya tiba-tiba besar, udah atau setengah atau lebih dari volume hari Jumat tuh bisa valid break tuh. Ya 180 resistennya yang harus ditembus oleh WIRG. Kalau dia tembus siap-siap mencoba kembali akan lanjut up trend. Cuman kan WRG ini udah naik dari 100, sekarang udah di 170, udah 60% naiknya ya. Kalau potensi up-nya itu menurut saya bisa 200 lagi ya. 200 tuh level psikologisnya, tembus itu bisa lanjut uptrend. Kalau nggak tembus lagi bisa jadi itu peak-nya dan pola dead cat bond lanjut turun lagi bisa ke 100 lagi. Ya itu aja kunci WRG itu 200 itu peak level psikologisnya, tembus dan bertahan lanjut uptrend, gagal bisa pola dead cat bond. Seperti itu untuk WRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 97, terkoreksi 1,02%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya GIA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GIA lagi berjuang untuk menembus lagi 100. Kemarin udah bagus hari Kamis itu ya. Dia tembus 100 sampai 106 itu arah tiba-tiba dibuang. Padahal kalau berita news itu bagus-bagus nih. Wamen BUMN beri bocoran soal investasi Emirates di Garuda Indonesia. Setelah itu Garuda Indonesia menang gugatan atas dua lessor pesawat di Prancis. Nah itu jadi sentimen positif, namun dia itu gagal nembus 100-nya. Lihat Senin lah. Kalau Senin tembus 100 tuh bisa valid break tuh. Ya kemarin tuh retest aja mungkin terus diguyur dulu ya. Tinggal lihat minggu depan kalau tembus 100 harusnya oke. Level psikologisnya itu 100. Bertahan di atas itu siap-siap mencoba kembali uptrend lah ya. Targetnya ya masih sama 120 130 tuh bisa untuk dia. Jadi potensi up-nya itu 20 sampai 30% ya. Peluang besar, tapi harus bertahan atau kembali dulu ke atas 100. Kalau Bapak Ibu nekat beli dari sekarang masih sama analisa saya sebelumnya, jebol 90 tinggalin aja. Targetnya profitnya tadi ya 20 sampai ke 120 sampai 130. Seperti itu. Untuk dia yang berarti kuncinya tembus dulu 100. Bertahan lah. Itu kan di hari Kamis dia bertahan di 106 terus sayangnya diguyur. Habis itu gagal. Kalau dilihat doji lagi volume membesar ya. Semoga aja nih sentimennya minggu depan tembus 100 itu sinyal bagus untuk dia. Seperti itu untuk GIA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 0,78% ke harga 129. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semuanya MPPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPPA nih di area kritisnya. Kalau sampai jebol lagi 128 127 tinggalin aja. Jadi MPPA harus hijau juga Senin Selasa. Kalau bisa tembus dulu 130. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya ya pola-pola three black crow. Apalagi dia membentuk candle doji di minggu ini dengan volume kecil, koreksinya belum kecil. Ini sinyal bagus. Yang penting Senin Selasa harus langsung hijau, tembus 130-nya. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 110 menguat 0,91%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebaliknya MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MLPL volumenya bagus, volume meningkat, gap langsung ditutup, dia open gap up di hari Jumat tapi langsung ditutup. Doji lagi gagal bertahan di atas 112 tapi ya masih oke lah ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus.
koreksi volume kecil, dia terus membentuk higher low. Minggu depan harus hijau atau minimal bertahan di atas 110. Jangan turun lagi. Kalau bisa Senin Selasa tembus 115 itu siap-siap uptrend. Dan polanya juga bagus. Cup and handle-nya nih masih bertahan kecuali nanti tutupannya di bawah 108, di bawah EMA 20 garis biru ini sinyal jelek tuh MLPL. Berarti kalau mau beli harga sekarang risknya juga kecil kan. Kalau dilihat nih ada EMA 20 di 108. Jadi cut loss aja di 107, 106. Berarti 4% aja dengan reward itu kalau ke 120 aja udah 10%, lumayan kan. Ya seperti itu. Kalau berminat ya, ada peluang lah menurut saya juga MLPL coba rebound minggu depan. Kalau lihat bulan ini baru naik 6% ya. Ya semoga aja naiknya bisa sampai 117, menguji harga tertingginya bulan ini untuk MLPL. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bovin ditutup di harga 1330 menguat 1,52%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Bovin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bovin juga bagus ya. Pola important holdernya terkonfirmasi dan terus naik dan tembus lagi resisten 1300 dengan volume besar. Ya ini sepertinya valid, cuman belum ada dia membentuk swing low-nya ya yang cukup dalam. Tapi memang pola-polanya itu jarang membentuk swing low yang cukup dalam. Kalau dia naik aja, terus paling konsol dikit naik lagi. Ya ini pola-polanya. Kelihatan ya, nih kan konsol dikit naik lagi. Ini naik, konsol dikit naik. Anggap aja dari bawah nih. Takutnya dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam seperti ini. Nih, seperti ini atau ke sini. Kalau kondisi seperti itu ya 1200 harusnya jadi sandarannya. Support pertahanannya kalau masih mau uptrend 1200 dijaga. Kalau dia membentuk swing low-nya di area ini ya masih oke. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, misalnya dia jebol 1280, 1300-nya TP dulu, nanti buyback lagi di bawah bisa juga, atau TP setengah nanti average up di area 1200 bisa juga seperti itu. Tapi kan ini kelihatan dia sudah break dari resisten semenjak April 2022. Ya, konsolidasinya cukup lebar, terus dia tembus. Cuman tembusnya volumenya biasa aja nih. Tapi ya itu, menurut saya sih peluang besar Bovin masih oke. Arahnya masih peluang ke atas. Jadi seperti itu untuk Bovin. Langsung saja ke saham terakhir, ada Kios yang ditutup menguat 0,96% ke harga 105. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya Kios ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Kios mulai ada crossingan lagi dan mencoba naik. Dan ini di level psikologisnya 100 harus dijaga juga. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ya, pokoknya dia nggak boleh tutup di bawah 100. Itu aja kalau untuk Kios. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ada pembalikan arah, candle-nya doji, volumenya besar, 2 kali lipat volume minggu-minggu sebelumnya. Menurut saya sih bisa ke atas ya. Level support yang harus dijaga 100, jangan jebol. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilih pilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.